Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Survival Mastery Binary Option Course. Masih sama dengan saya Eko Dwi Listianto, dan hari ini kita dalam materi kedua. Hari ini kita akan bahas action in binary option. Jadi apa-apa aja yang perlu teman-teman lakukan di binary option. Kalau di materi pertama kemarin kita membahas pondasi, semuanya tentang pondasi, tentang binary option itu gambling, haram, halal, kita udah bahas di materi yang pertama, dan hari ini kita tinggal action. Tapi pastikan teman-teman sudah clear dulu, sudah setuju dulu dengan apa yang saya sampaikan di materi pertama. Ketika sudah clear, teman-teman boleh lanjut ya. Jadi saya pengennya nanti ketika kursus ini berakhir, di materi terakhir teman-teman sudah masuk pasar tuh dengan keyakinan yang penuh, udah fresh, nggak ada lagi yang yang berat tentang binary option, tidak ada pandangan negatif lagi. Oke? Teman-teman, hari ini kita akan mulai action in binary option. Sebenarnya teman-teman, binary option ini simple dan sederhana. Tidak perlu dibuat sulit teman-teman. Beda dengan trading lainnya seperti forex, saham, dan lain sebagainya. Karena binary option ini datang dan muncul di dunia pertradingan emang dikhususkan untuk memudahkan trader-trader ya. Jadi lebih mudah buat trader-trader yang lebih ingin cepat profitnya. Nah, makanya datang. Itu di materi pertama saya juga sudah singgung tentang ini. Jadi di pikiran teman-teman jangan disulitkan dulu ya. Binary option itu simple dan sederhana, tapi ingat ada strateginya. Oke? Clear ya? Kita lanjut. Nah, teman-teman, binary option itu sesimpel ini. Ini teman-teman bisa lihat saya memberikan tanda dua candlestick di sini. Jadi ketika candlestick yang kuning ini, yang saya berikan area kuning ini close, maka teman-teman hanya perlu memprediksi satu candlestick berikutnya. Semudah itu teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu tahu harga itu akan naik seberapa jauh ataupun turun seberapa jauh. Teman-teman hanya memprediksi satu aja, satu candlestick. Karena apa teman-teman? Ngapain lama-lama? Toh di awal kita udah tahu profit kita berapa, kalau loss kita berapa kita udah tahu. Waktunya mau berapa lama, mau berapa sebentar, nggak ada perubahan di profitnya. Di awal kita udah tahu. Oke, misalkan kita 15.000 atau $1, kita udah tahu 80% minimal atau 90% deh maksimal. Kalau di broker IQ option tuh ada 95% kalau malam hari itu ada. Jadi teman-teman nggak usah nunggu terlalu lama. Ya udah satu candlestick aja, daripada nunggu lama-lama juga hasilnya loss tambah sakit nanti ya. Jadi saya selalu ngajarin tuh ke teman-teman, kita hanya cari satu candlestick setelahnya. Oke? Karena peluangnya emang banyak teman-teman. Jadi ngapain harus nunggu lama-lama. Oke ya? Sampai sini clear ya teman-teman. Nanti saya caranya di belakang. Yang penting teman-teman tahu dulu apa yang harus dilakukan. Karena materinya kan emang tentang action in binary option. Oke ya? Jadi intinya adalah yang ini, nggak perlu mikirin harga bergerak sejauh mana. Oke, hanya satu candlestick aja. Ingat, satu candlestick. Ya teman-teman, jadi area support, resisten itu sangat berpengaruh besar. Nanti kita akan bahas. Karena kita hanya mencari satu candlestick. Oke ya, clear ya? Kita lanjut. Nah, kemudian teman-teman pastikan ketika trading, teman-teman mentradingkan suatu aset dengan minimal profit keuntungan itu di atas 80%. Saya sarankan ya, jangan sampai 70, 80 ke bawah jangan, minimal 80%, lebih bagus. Kenapa teman-teman? Karena semakin kecil nanti teman-teman win rate-nya itu dipaksa tinggi. Ya, contohnya teman-teman entry main di aset trading itu 70%. Loss satu kali. Profit satu kali teman-teman dapat 70% ya. Ketika loss teman-teman itu dua kali win itu belum cukup ya, makanya saya saranin di 80% deh, jangan kurang dari teman-teman. Karena apa? Semakin kecil profit yang ditawarkan broker, maka teman-teman dipaksa untuk win rate yang tinggi. Ibarat teman-teman baru belajar memanah nih, datang ke tempat panah ya, tempat latihan panah, baru belajar tapi teman-teman harus satu kali kill langsung headshot ya gitu ya, langsung ke tepat sasaran, ke tengah-tengah, kan ini tidak mungkin ya teman-teman. Binary option itu seperti itu. Nanti saya kasih tahu strateginya seperti apa. Tapi teman-teman harus tahu dulu, di binary option win rate teman-teman tuh di awal sudah dipaksa tinggi ya. Dipaksa tinggi. Makanya ada beberapa kasus nanti yang sangat-sangat beda dibanding trading forex, saham, dan lain sebagainya. Ada caranya, gimana caranya biar teman-teman tetap win rate-nya tinggi walaupun di awal masih belajar ya.
Kita banyak cara mengakalinya, banyak teman-teman. Makanya teman-teman tonton aja sampai akhir, jangan ada yang di skip. Oke ya, sampai sini clear ya. Nah, kemudian masalah broker. Ini adalah 3 broker yang mungkin di Indonesia familiar ya teman-teman. Ada IQ Option, All In Trade, dan Binomo. Saya tidak mau menjelekkan salah satu atau broker-broker ini ya teman-teman, karena saya juga tidak tahu kedepannya seperti apa. Tapi sampai detik ini, kalau teman-teman tanya saya menggunakan broker apa, itu di IQ Option. Karena yang saya baca dan saya tahu informasinya baru IQ Option yang detail ya teman-teman. Yang lainnya teman-teman boleh cek dulu ya. Ini saya ada beberapa saran juga sih. Nah, ini saya di awal udah bilang saya nggak bisa memberi jaminan akan broker ya teman-teman. Nah, saran saya di sini yang pertama, teman-teman pastikan brokernya tidak suka mendelay order yang dilakukan oleh teman-teman. Jadi kan kita mainnya per 1 menit ya, per 1 menit, per 1 candle. Kalau di delay sedikit aja, teman-teman bakalan, ya itulah, kemungkinan lossnya lebih besar. Lalu pastikan proses withdrawnya lancar, itu pasti, karena kita mencari profit. Kalau withdrawnya susah, ya gimana kita mau trading dengan ini ya, dengan fokus. Yang ketiga, teman-teman harus memiliki customer service ya brokernya. Customer service-nya itu meresponnya bagus, kalau bisa bahasa Indonesia. Karena kan masih teman-teman kita masih banyak yang kesulitan dalam bahasa Inggris terutama ya. Kalau di IQ Option itu ada teman-teman disediakan customer service bahasa Indonesia. Dan dia lancar, jadi kita ngomongnya tuh nyambung. Oke, berikutnya teman-teman. Nah, kalau saya mengikuti sosial medianya. Kayak di IQ Option teman-teman bisa lihat Instagramnya itu udah verified, dan ini kan setidaknya dari pihak Instagram tahu bahwa kantor mereka tuh ada, dan mereka tuh ya apa ya, muncul lah di permukaan gitulah ya. Intinya itu aja teman-teman. Dan verified ini kan nggak mudah kalau di Instagram ya. Kemudian tanyalah nomor lisensinya. Saya sudah menanyakan kepada beberapa broker termasuk IQ Option ini, saya tanyakan, mereka memberikan nomor lisensi. Kalau All In Trade dan Binomo saya kurang tahu. Nanti teman-teman kalau udah ada trading di sana tanyakan aja. Nomor lisensinya dan tempat usahanya harus jelas teman-teman. Lalu yang paling penting ya, paling penting itu grafik chartnya teman-teman. Kalau saya pasti bandingkan dengan MT4 atau TradingView. Teman-teman coba bandingkan. Kalau beda-beda tipis nggak ada masalah. Tapi jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu lebar. Karena kita tahu apa ya, data feednya itu kan mereka ngambilnya beda-beda setiap broker, dan kalau jaraknya cuma sedikit ya wajar teman-teman, tapi jangan terlalu jauh ya. Kalau hanya jarak weeknya atau body sumbunya dikit aja nggak ada masalah, tapi pastikan teman-teman cek ya setelah ini broker teman-teman masing-masing ya. Kalau di IQ Option saya udah cek sama dengan MT4 dan TradingView. Kita lanjut. Oke. Dan ini yang paling penting, 3 poin penting trading di binary option. Yang pertama, teman-teman itu adalah pelajari emosi teman-teman semua. Ini saya nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau ada emosi teman-teman tuh nggak bisa ngapa-ngapain saya. Itu yang bisa handle hanya teman-teman sendiri. Ya, emosi saya taruh di poin paling tinggi ya, paling atas. Karena ini faktor yang paling berpengaruh menurut saya. Ini dipelajari dulu. Gimana sih emosi teman-teman dan gimana cara ngakalinnya. Nggak usah dibuang, emosi itu menurut saya bagus, tinggal penempatannya aja. Penempatannya tuh gimana caranya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajari technical teman-teman. Nanti kalau udah dapat dari sini technical trading sistemnya, teman-teman tes dulu, jangan langsung di akun real, di demo dulu. Saya saranin minimal 100 transaksi. Setelah itu direkap. Loss, tulis loss. Jujur aja teman-teman, walaupun kesalahan, loss, tulis loss. Alasannya apa? Kalau emang teman-teman niat, tulis alasannya apa. Oke, jadi dari 100 transaksi setidaknya win rate teman-teman tuh berapa? Ya, win rate-nya berapa? Nanti kalau udah 80-70% kan berarti win ya teman-teman. Loss 3, win 7 kan itu masih profit. Itu udah bagus, 70%, 80%. Itu dicatat dulu, karena gini teman-teman. Kita boleh punya satu sistem trading yang sama ya, dengan eksekusi yang sama, tapi hasil yang berbeda. Nah, kenapa? Itu dia, di emosi di paling atas saya letakkan ya teman-teman. Ini saya nggak bisa ngapa-ngapain, teman-teman pelajari sendiri emosinya. Trading sistem kita boleh sama, tapi hasilnya bisa saya pastikan berbeda. Karena emosinya ngaruh banget, apalagi di binary option ini teman-teman.
grafiknya cepat banget karena kan 1 menit ya teman-teman. Kalau emosinya dagdikduk, belum masih keburu-buru entry, wah bahaya. Makanya rekap dulu minimal 100 transaksi. Ibarat lempar dadu ya, kalau judi lempar dadu itu 100 transaksi baru ketemu hasilnya. Setidaknya ada bayangan ya. Dicoba dulu, dicatat. Oke, yang ketiga adalah gunakan money management. Sebenarnya money management di binary option itu tidak sesulit di forex dan saham, teman-teman. Teman-teman hanya perlu ada 2 sih modelnya. Yang pertama adalah kompensasi atau martingale ya bahasanya. Yang kedua, teman-teman itu dengan flat entry, artinya kalau 15.000 atau $1 atau $2 itu terus-terusan ya. Makanya nanti lihat technical trading teman-teman tuh win rate-nya berapa. Kalau saya saranin ya teman-teman, kalau menggunakan analisa ini, sistem trading saya ini, teman-teman pakai flat entry aja. Nggak ada manajemen yang susah-susah. Pakai flat entry, teman-teman pasti win rate-nya bagus. Asal sabar. Contoh nih teman-teman, saya beri contoh. Win rate teman-teman 80%. Artinya teman-teman punya jatah kesalahan 20%. Ya. Jadi dari 10 trading, teman-teman itu harus tahu, kita jangan ambil 10, terlalu dikit. Dari 100 kali trading, 100 kali entry, teman-teman harus tahu dulu teman-teman punya jatah 20 kali salah. 20 kali salah ini kita nggak tahu. Teman-teman bisa di awal, bisa di pertengahan, bisa di akhir, atau bergantian. Jadi teman-teman kebanyakan kan kalau udah entry 20 kali salah, mungkin udah ganti strategi. Padahal setelah itu teman-teman mungkin profit. Karena teman-teman nggak ada data rekapnya. Kita nggak tahu win rate-nya berapa. Bisa aja teman-teman 10 kali salah di awal. Ya wajar aja kan. Pasar kita nggak ada yang tahu teman-teman. Makanya tadi saya bilang catat ya. Manajemennya hanya 2 itu. Teman-teman boleh martingale kalau modalnya besar. Yang kedua adalah flat entry. Entry dengan nominal yang sama. Oke ya. Clear ya teman-teman. Nanti kalau nggak clear silahkan diskusi di grup. Saya akan balesin satu persatu ya. Nah, materi action in binary option sampai di sini. Kita ketemu di materi berikutnya.